Tuhan bisa menyembuhkan orang dengan berbagai cara. Dan cara Tuhan menyembuhkan seseorang tidaklah sama. Ada kalanya Tuhan Yesus menyembuhkan dengan berfirman, menyentuh, dengan hardikan, penumpangan tangan, ataupun menggunakan sarana. Dan ingatkah sahabat, pada saat Yesus mati di kayu salib, Dia tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Karena keselamatan dan kesembuhan ini dapat kita terima jika kita mempunyai iman yang kuat. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi bahwa Yesus mati bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi juga untuk kesembuhan kita. Amin. Ya. Dan Tuhan mau kita menerima kesembuhan itu ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah menerima kesembuhan dengan seketika. Mari kita berdoa supaya hari ini sahabat yang baik mendengar ini disembuhkan dan dipulihkan ya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau ingin menyembuhkan kami dengan seketika. Biarlah hari ini kami membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dia sendiri memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kesembuhan kita yang terjadi seketika mengalir dari luka-lukanya. Amin. Amin. Ya, janji Tuhan luar biasa ya. Iya. Kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilur. Amin. Ini adalah janji Tuhan untuk kita yang percaya kepada Yesus dan yang ada di dalam Yesus. Bahwa kita berhak untuk menerima kesembuhan dengan seketika. Sebab Yesus sudah menanggung semua kelemahan dan sakit penyakit kita. Jadi kita harus percaya dan mengerti bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Amin. Sebab melalui setiap luka dari bilur-bilurnya kita sudah menerima kesembuhan dengan seketika. Yaitu kesembuhan instan atau instant healing. Jadi melalui setiap luka-luka cambukan dan bilur-bilur yang Yesus alami adalah bukti bahwa Yesus sudah menanggung semua kelemahan dan sakit penyakit kita. Amin. Yesus Amin. sudah menanggung semua kelemahan sakit penyakit kita. Amin. Kemudian di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai, it is finished. Artinya segala dosa, kesalahan, pemberontakan, kutuk, kemiskinan, kelemahan, dan sakit penyakit kita sudah ditanggung dan sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib dengan tuntas dan sempurna. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan meraih janji Tuhan ini, sebab Yesus sendiri yang telah menyerahkan dirinya untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib sebagai korban penebus salah supaya menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Ya, amin. Supaya menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Nah, nubuatan itu tertulis dalam Yesaya 53 ayat 11 berkata bahwa Yesus Sang Mesias menanggung segala penyakit kita, memikul segala kesengsaraan kita. Dia kena tulah, dipukul, ditindas, dan ditikam karena pemberontakan kita. Karena semua ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya.
Kemudian pengorbanan Yesus adalah supaya Yesus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 4-5 bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sebagai orang beriman di dalam Yesus kita berhak untuk meraih, menerima, dan mengalami janji Tuhan ini. Amin. Wah, kita berhak untuk menerima janji Tuhan ini. Yaitu dengan kita percaya dan menjadikan janji Tuhan ini sebagai rema bagi kita. Maka dengan iman kita dapat meraih janji Tuhan ini dengan kita berkata dan mendeklarasikan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita jangan dibatasi oleh fakta dan kenyataan yang ada ketika kita sedang mengalami kelemahan dan sakit penyakit. Tetapi kita harus percaya dan pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kebenarannya adalah Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita, dan kita berhak untuk menerima kesembuhan dengan seketika. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 13 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Inilah hati Yesus, bahwa Yesus ingin segera menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Yesus melihat wanita yang sudah 18 tahun sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak, Yesus langsung memanggil wanita ini, meletakkan tangannya dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Maka seketika itu juga perempuan itu sembuh, lalu berdiri dan memuliakan Allah. Amin. Seketika itu juga perempuan itu sembuh. Ya, luar biasa. Sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Kebenarannya adalah Yesus justru sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Supaya kita yang percaya hari ini juga menerima kesembuhan dengan seketika. Sebab oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pada masa itu, orang yang sakit kusta harus dikucilkan karena dapat menular kepada yang lain dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Tetapi orang yang sakit kusta ini luar biasa imannya. Setelah dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit, dia dengan iman datang kepada Yesus. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saat ini juga jangan lagi berkata bahwa Yesus tidak mau menyembuhkanmu. Percaya bahwa Yesus mau menyembuhkanmu. Raih kesembuhanmu dan katakan dengan iman, "Aku percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan dan aku sedang menerima kesembuhan dengan seketika." Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara
Terang Kasih dengan tema menerima kesembuhan dengan seketika. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita baca ya. Silakan sayang. Dari Ibu Sulasmi Asmi, ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam juga Bu Sulasmi. Mudah-mudahan Bu Sulasmi nonton ya, menyaksikan ya saat ini ya. Dikatakan demikian, perkenalkan saya Bu Asmi. Saya mau tanya, apakah diperbolehkan jika kita disembuhkan pakai pengobatan spiritual? Suami saya sedang sakit, sudah dibawa kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya dibawa ke pengobatan spiritual. Dan puji Tuhan kondisi mulai membaik. Beberapa saudara kami sempat ada yang tidak setuju dengan cara kami. Padahal kami tidak meninggalkan Tuhan Pak dan Bu. Kami tetap ke gereja, persekutuan, ikut kegiatan gereja. Bagaimana pandangan Pak dan Bu Mala, Pak Agus dan Bu Mala? Apakah cara kami itu salah? Ya. Bu Sulasmi, terima kasih sudah mengirimkan DM dan menanyakan hal ini. Ya, tadi kalau di Bu Sulasmi katakan Bapak sudah sakit dan dibawa kemana-mana tidak sembuh. Kemudian berobat ke secara spiritual ya. Yang kami ingin jawab adalah satu hal, bahwa kesembuhan itu selalu datang dari Tuhan. Amin ya. Dan Tuhan itu sangat-sangat ingin supaya kita ini sembuh ya. Tadi dikatakan Yesus sudah menanggung kelemahan dan sakit penyakit kita. Dan juga tadi dikatakan ada keluarga yang tidak setuju gitu ya. Kita tidak bicara benar atau salah di sini, tetapi kita tahu bahwa kebenaran adalah bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan setiap kita. Tuhanlah yang memberikan kepada kita jalan keluar bagi kita. Jadi saat ini untuk Bu Sulasmi, biarlah terus bertekun kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sebab apa? Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, khususnya untuk kesembuhan dari Bapak ya. Tentunya kita juga bersyukur kalau oleh anugerah Tuhan Bapak sekarang sudah jauh lebih baik, tetapi kita harus tetap menyadari bahwa segala sesuatunya datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, saya kira itu kita berdoa saja ya. Kita berdoa untuk Bu Sulasmi, keluarga dan Bapak ya. Baik, kita mau doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Bu Sulasmi yang sudah mengutarakan semua permasalahannya. Engkau tahu Bapak, apa yang dirindukan oleh anakmu yang kekasih ini. Untuk anakmu ini mau terus ada di dalam kebenaran. Selalu mengandalkan Engkau. Inilah yang kami doakan saat ini Bapak. Biar Bu Sulasmi dan suami bahkan keluarga besar boleh terus menyadari bahwa segala sesuatu yang baik hanya datang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi luar biasa dan dahsyat itu datang dari Engkau. Sebab firman-Mu berkata segalanya itu semua datang dari Engkau dan oleh Engkau dan dikembalikan bagi kemuliaan-Mu. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur kalau saat ini kami percaya Roh Kudus menaruh hikmat pengertian kepada Bu Sulasmi dan keluarga untuk terus berpegang kepada janji Tuhan, pada kebaikan Tuhan yang selalu ingin menolong dan kebenaran Tuhan yang menyatakan bahwa kami sebagai anak-anak Allah, kami hanya mengandalkan Engkau semata-mata Tuhan. Karena Engkau lah yang memberikan kepada kami kehidupan ini. Dan itu semua kami mau mengucap syukur kepadamu untuk anugerah dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, demikian kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama. Biarlah kami semua menyadari bahwa kami hanya datang kepada Engkau. Dan Engkaulah yang sanggup memberikan kepada kami kesembuhan. Dan kesembuhan itu karena Tuhan telah mati di kayu salib. Yesus sudah mati di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Amin. Amin. Amin.
Nah, hari ini kita lihat yang berikutnya dari Jessica Natasha. Ya, kita akan baca DM-nya. Halo Pak dan Bu. Halo juga Jessica. Halo. Ya. Ya. Saya mau cerita tentang teman kantor saya. Jadi dia itu bilang ke orang-orang kalau dia itu bipolar. Awalnya kita kasihan lihat dia. Tapi kok lama-lama jadi berlebihan ya. Tiap ada masalah atau ditegur karena kerjaannya salah, dia mau bunuh diri. Mau bunuh diri lah. Gak ada yang sayang sama dia lah. Kan kita jadi bingung harus bersikap gimana. Pokoknya seolah-olah gak mau disalahkan atau dikasih beban berat. Pernah teman bilang kalau gak kuat udah resign aja. Dia malah bilang gak mau karena di sini orang-orangnya pengertian. Sebenarnya kita lebih ke udah gak peduli sama dia. Takutnya kita push malah bunuh diri beneran lagi. Kira-kira seperti apa yang mengatasi orang seperti ini? Mohon masukannya Pak dan Bu. Ya, mengerti banget Jessica. Terima kasih udah DM. Sekarang nih banyak nih orang ya, istilah nih, aku lagi bipolar nih, lagi nggak bisa diganggu gitu. Jadi bersembunyi di balik kata-kata itu. Nah, pertama, yang mengatakan bipolar, yang berhak mengatakan bipolar itu adalah dokter tentunya. Ya, perlu ada kejelasan benar nggak bipolar atau tidak. Dan yang kedua, biasanya ada treatmentnya. Apalagi kalau dalam posisi ini bipolarnya kita nggak tahu apakah betul dari pernyataan dokter atau tidak. Dan yang kedua, dalam posisi ini kan dia bekerja dengan teman-teman yang lain. Tentunya ada tanggung jawab ya, dan ada kewajiban. Nah, maaf ya Jessica, kalau lihat seperti ini berarti kan dia tidak bertanggung jawab. Bahkan dikatakan di sini orangnya pengertian. Padahal sebetulnya teman-temannya udah pada nggak tahan gitu ya. Nah, apa nih harus kita lakukan? Yang pertama, coba dibicarakan dengan pihak yang atasannya tentang hal ini. Karena jangan sampai merugikan pekerjaan dan merugikan target. Merugikan juga orang lain. Karena di dalam pekerjaan ada tanggung jawab, ada target, dan ada hal yang harus diselesaikan. Jadi akan lebih bijaksana kalau hal ini tidak dibiarkan. Karena akhirnya nanti kebiasaan bersembunyi di balik kata bipolar itu. Ya, nah, karena hal-hal seperti ini akhirnya menghambat yang pekerjaan dan juga merugikan juga teman-teman yang bekerja di kantor. Dan tentunya produktivitas akan jadi terbatas ya, tidak bisa maksimal ya. Itu dari kami. Dan tadi Tuhan sudah katakan kan, dia adalah Allah yang menyembuhkan. Apakah bipolar bisa disembuhkan? Sangat bisa. Sebab dikatakan dia sudah menanggung semua kelemahan sakit penyakit kita. Berdoa untuk temannya ini supaya dia juga disembuhkan Jessica ya. Biarlah hari ini dikuatkan dengan pernyataan ini. Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang bipolar sekalipun. Ya. Amin. Silakan dari kamu sayang. Sahabat yang baik, kalau ada keluargamu yang lagi bipolar juga, kita berdoa ya. Karena bipolar itu problem di dalam jiwanya. Karena ada masa lalu dan trauma. Kita berdoa karena Tuhan sudah menanggung semua kelemahan sakit penyakit kita. Jadi kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk temannya Jessica yang bipolar dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang sedang mengalami sakit bipolar ini. Kami percaya hari ini Tuhan ada di dalam pribadi yang sedang sakit ini. Dan Engkau berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami semua dan semua yang sakit bipolar juga disembuhkan. Yang berkata hari ini jiwanya sembuh, pikirannya sembuh, hatinya juga disembuhkan. Dan kami terima hari ini kebenaran ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik,
Jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Makasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerima kesembuhan dengan seketika. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan justru mengatakan bahwa Yesus sudah menanggung semua kelemahan dan sakit penyakit kita. Jadi kita berhak untuk menerima kesembuhan dengan seketika. Dan yang kedua, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Yesus ingin segera menyembuhkan kita. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan dan dengan iman kita menerima kesembuhan dengan seketika. Yang ketiga, sebagai orang beriman kita jangan dibatasi oleh fakta dan kenyataan yang ada ketika kita sedang menghadapi kelemahan dan penyakit. Tetapi kita harus meraih dan percaya janji Tuhan, yaitu dengan iman berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan dan kita sudah menerima kesembuhan dengan seketika. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang lemah, tidak berdaya atau mengalami sakit penyakit? Mari datang kepada Tuhan dan percaya, terima kesembuhan dengan seketika. Nah, sahabat yang baik, mari kita tolak segala pikiran yang mengatakan bahwa penyakit itu datang dari Tuhan. Dan tolak segala pikiran yang mengatakan bahwa penyakit itu sudah tidak bisa disembuhkan. Saat ini juga raih dengan iman dan katakan dengan iman. Bahwa saat ini juga aku percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Dan aku sudah menerima kesembuhan dengan seketika. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, kami sangat bersyukur, kami percaya, meraih, dan kami terima, kami deklarasikan janji Tuhan ini terjadi dan digenapi untuk kami. Bahwa di atas kayu salib, segala kelemahan dan segala penyakit kami sudah ditanggung oleh Yesus. Dengan iman kami deklarasikan melalui setiap luka dari bilur-bilur Yesus, kami sudah menerima kesembuhan dengan seketika. Sebab ada tertulis bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.